Chapter 94, Terjebak Cinta Perjodohan. Sesampainya di El Tali, Fahri dan Alira yang sudah dijemput sama rekan bisnis mereka langsung berangkat menuju hotel yang sudah disiapkan untuk mereka menginap. Mereka memilih hotel yang berada di tepi laut, karena pemandangan hotel itu sangat indah dan Alira maupun Fahri sangat menyukai pemandangan laut. Alira sangat bahagia dan kegirangan setelah melihat pemandangan laut dari kamar hotel tempat mereka menginap itu. Sedangkan Fahri hanya tersenyum sambil menatap istrinya yang sudah sangat heboh itu. Dengan kegirangannya Alira berlari menuju balkon kamar tempat mereka menginap dan langsung berdiri di sana menghadap laut sambil membuka lebar kedua tangannya sambil menutup mata. Dia menghirup udara segar yang berhembus dari arah laut yang indah itu. Dan setelah itu Alira dan Fahri langsung mandi dan bersiap-siap karena mereka akan pergi menghadiri rapat di sebuah perusahaan besar dalam rangka membahas saham yang mereka tanam di perusahaan tersebut. Setelah kehadiran Fahri dan Alira tidak berapa lama rapat pun dimulai. Direktur perusahaan menyampaikan beberapa kata sambutan dan ide-ide yang akan diterapkan dalam kerja sama mereka ke depan guna untuk memajukan saham dari beberapa klien yang hadir di situ termasuk Fahri. Fahri orangnya sangat tenang tapi lincah dalam berpikir. Dengan gayanya yang cool dia terdiam sambil fokus kepada orang yang sedang berbicara tapi dalam otaknya tidak berhenti berputar mencerna apa yang sedang disampaikan itu. Setelah penyampaian dari direktur perusahaan itu kemudian giliran Fahri menyampaikan isi pemikirannya karena semua klien yang hadir sangat percaya dengan ide-ide cemerlang Fahri. Karena Fahri adalah salah seorang pengusaha yang terbukti sangat sukses dengan pola pikir dan jerih payahnya sendiri. Semua mata di dalam ruangan itu fokus kepada Fahri sambil bertepuk tangan karena ide-ide Fahri dianggap sangat cemerlang dan menguntungkan. Begitupun dengan Alira, dia menatap suaminya yang sedang berbicara sambil tersenyum bangga. Middaily Alira sangat bahagia dan bangga memiliki laki-laki seperti Fahri dalam hidupnya. Dengan karakternya yang cuek, kaku dan dingin membuat para wanita-wanita makin gila dan penasaran padanya. Tapi kesetiaannya terhadap Alira sangat kuat dan tidak ada alasan untuk diragukan lagi. Apalagi semenjak ada Faris, jiwa dan raga Fahri seutuhnya hanya untuk keluarganya. Selesai semuanya, Alira dan Fahri memilih untuk langsung pulang ke hotel tempat mereka menginap. Karena sudah sore akhirnya mereka memilih untuk mandi. Dan setelah selesai mandi dan berpakaian Fahri langsung menuju tempat santai yang terdapat di depan kamar mereka kemudian terlentang di kursi panjang yang ada di situ sambil membaca berkas yang ada di tangannya. Sedangkan Alira yang baru selesai mandi masih sibuk dengan segala perawatannya. Alira sengaja memakai baju yang seksi untuk menggoda Fahri, karena sudah beberapa hari ini Fahri yang sibuk dengan segala pekerjaannya jadi tidak sempat untuk meliriknya sama sekali. Dan setelah beberapa menit di dalam kamar, akhirnya Alira keluar melangkah mendekati Fahri dengan gayanya yang genit dan menggoda. Fahri yang sedang fokus membaca jadi terbelalak matanya di saat melihat istrinya yang sudah berada di depannya dengan pakaian yang cukup membuat dada Fahri jadi sesak. Apalagi tubuh Alira itu sangat putih dan mulus membuat mata yang memandang jadi tidak berkedip sama sekali. "Apa kamu mau menggodaku?" tanya Fahri sambil meletakkan berkas yang ada di tangannya sambil duduk menghadap istrinya yang menggoda itu. "Aku nggak ada niat menggoda kok, tapi kalau Mas merasa tergoda, bukan salahku dong, karena kenyataannya aku memang wanita yang sangat menggoda," jawab Alira sambil menatap Fahri dengan senyum menggodanya. "Baiklah," jawab Fahri dan langsung berdiri menggendong Alira kemudian melangkah menuju kamar. Sampainya di dalam kamar, tidak pakai lama Fahri langsung memangsa Alira dengan penuh gairah dan tenaga, sampai membuat Alira lemah tak berdaya. Keperkasaan dan keganasan Fahri di atas tempat tidur tidak bisa diragukan lagi, dan Alira juga sangat mengakui kehebatan suaminya di atas tempat tidur. Karena Fahri selalu membuat Alira lemas dan menyerah tanpa syarat. Setelah itu mereka berdua memilih untuk langsung mandi dan berpakaian santai. Kali ini Alira memakai pakaian yang tidak terlalu seksi, karena dia sudah sangat kelelahan dengan permainan suaminya tadi. Jadi dia memilih memakai baju kaos dan celana pendek agar hasrat suaminya yang menggila itu tidak terpancing lagi.
10 tahun berlalu, Alira dan Fahri semakin hari semakin sibuk dengan segala urusan pekerjaannya. Sampai-sampai waktu mereka hampir tidak ada untuk jagoan mereka yang kini sudah menginjak bangku SEM. Tapi biarpun begitu mereka setiap hari tidak pernah lupa untuk menelpon Faris yang sudah tumbuh remaja itu untuk mengetahui kondisi dan segala hal yang sedang dia lakukan. Tapi karena terlalu sibuk sampai-sampai Alira lupa dengan tanggal klubnya. Alira memakai kebon suntik, jadi setiap 3 bulan sekali dia harus suntik. Tapi karena jadwal suaminya yang padat membuat dia lupa segala-galanya. Dan pada saat mereka kembali dari Amerika, tiba-tiba Alira merasa aneh dengan bentuk tubuhnya yang semakin hari semakin naik. Tapi karena terlalu sibuk akhirnya dia tidak terlalu menghiraukannya. Dan pada suatu pagi, ketika mereka sedang sarapan bersama Faris yang juga sudah bersiap-siap ke sekolah, tiba-tiba Alira merasa mula dan langsung berlari menuju kamar mandi. Biina yang melihat Alira langsung berlari menyusulnya. Biina meremas-remas punggung Alira sambil melihat bentuk tubuh Alira dari atas sampai bawah kemudian berkata, "Non, apakah Non hamil?" Tanya Biina yang langsung membuat Alira dan Fahri yang baru muncul langsung kaget. "Apa?" Tanya Alira dengan tampang kagetnya, sedangkan Fahri hanya terdiam sambil menatap Alira dengan tatapan cari tahu. Dalam hati Fahri sangat bahagia mendengar perkataan Biina itu. Tapi di lain sisi dia jadi takut setelah mengingat kejadian waktu Faris lahir dulu. Kemudian Alira mencoba mengingat-ingat dan seketika matanya terbelalak sambil menatap Fahri kemudian berkata, "Mungkin Mas, karena aku sudah 2 bulan nggak suntik kebon dan aku belum datang bulan sampai sekarang. Aku benar-benar lupa Mas." Alira berkata sambil menatap Fahri dengan tatapan penuh ketakutan karena dia tahu suaminya itu tidak mau dia hamil lagi. "Gak apa-apa sayang, kalau memang kamu hamil, itu berarti rezeki yang Tuhan kasih. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Sang Pencipta," jawab Fahri sambil memeluk istrinya dengan penuh kehangatan. Chapter 95. Setelah itu, Fahri membawa Alira ke meja makan untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, sambil menatap Alira Fahri berkata, "Ayo. Kita mengantar Faris ke sekolahnya setelah itu kita ke rumah Rani baru kita ke kantor," kata Fahri. "Buat apa Papa sama Mama mau ke rumah Tante Rani?" Tanya Faris. "Mama kamu nggak enak badan jadi Papa mau bawa dia periksa ke Tante Rani," jawab Fahri. "Sayang, kamu mau nggak kalau punya adik?" Tanya Alira kepada Faris. "Maulah Ma. Biar ada teman aku di rumah, teman-teman aku semua punya adik dan kakak, cuma aku yang nggak punya," jawab Faris tanpa ekspresi. Sifat dan gaya Faris semuanya ikut papanya. Dia tidak banyak bicara, dingin, kaku dan cuek, tapi dia mempunyai hati yang penyayang dan penuh perhatian pada orang di sekelilingnya. Contohnya saja, setiap Biina kurang sehat Faris selalu meminta dan mengantarkan Biina ke dokter Rani untuk memeriksakan keadaan Biina yang sudah dia anggap sebagai neneknya sendiri. Karena dari masih bayi Faris setiap hari bersamanya jadi Faris sudah sangat mengenal dokter Rani. Karena dokter Rani itu sudah menjadi dokter langganan keluarga mereka, Faris sangat bahagia dengan pertanyaan mamanya barusan. Karena dia merasa tidak punya teman selama ini yang menemaninya bermain dan bercanda di rumah. Apalagi papa dan mamanya sangat sibuk dengan urusan pekerjaan mereka. Setelah selesai mengantarkan Faris, Fahri dan Alira langsung bergegas menuju rumah sakit tempat Rani bekerja. Sampainya di sana, Alira langsung mengatakan semua keluhannya kepada Rani, dan tidak pakai lama Rani pun langsung memeriksanya. Selesai memeriksa Alira, sambil tersenyum Rani menatap kedua orang yang sedang menunggu dengan wajah yang tampak tegang itu kemudian berkata, "Selamat, Faris akan mempunyai adik," Rani berkata sambil menyalami tangan Fahri dan Alira. Fahri dan Alira yang tadinya tegang langsung membalas jabatan tangan Rani kemudian Fahri segera memeluk istrinya dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang, dan setelah itu mereka langsung pergi menuju rumah orang tua Fahri. Sampainya di sana,
Fahri dan Alira langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Mama Rita yang sudah terlihat tidak mudah lagi dan kesepian itu sedang duduk di ruang keluarga bersama Grandma yang juga sudah sakit-sakitan sedang mengobrol. Tapi setelah mereka melihat kedatangan Alira dan Fahri mereka langsung kaget, karena Fahri dan Alira tidak biasanya mengunjungi mereka di jam kantor seperti ini. Mama Rita menatap kedua anaknya itu dengan tatapan bingung bercampur khawatir kemudian bertanya, "Ada apa nak? Apa terjadi sesuatu sama Faris? Atau sama Biina?" Tanya Mama Rita khawatir, karena Mama Rita sangat menyayangi cucunya itu dan dia juga sangat menyayangi Biina yang sudah dia anggap sebagai saudara perempuannya itu. "Iya Ma, terjadi sesuatu sama Faris," jawab Fahri yang membuat Mama Rita dan Grandma langsung sesak nafas dan hampir pingsan. "Faris akan punya adik Ma," sambung Alira yang membuat kedua orang tua itu langsung menangis bahagia. Grandma yang sudah berjalan memakai tongkat itu segera berdiri dengan air mata yang berlinang di wajahnya mendekati Fahri dan langsung memukulnya dengan tongkat sambil berkata, "Anak kurang ajar. Apa kamu mau buat aku mati ha? Jawaban kamu tadi hampir membuatku terkena serangan jantung tahu nggak?" Kata Grandma yang langsung membuat mereka semua tertawa. Alira yang sudah duduk di samping Mama Rita langsung dipeluk mama mertuanya itu sambil menangis terharu. Sedangkan Fahri yang baru menerima pukulan Grandma langsung memeluk Grandmanya yang sudah semakin tua itu sambil berkata, "Grandma suka nggak kalau aku punya anak lagi?" Tanya Fahri sambil membimbing Grandma duduk di samping Alira. "Suka banget, malahan Grandma sangat bahagia kalau kamu punya anak lagi, biar Grandma bisa menggendong dan menimangnya, soalnya Faris sudah besar dan kalau dicium Grandma dia suka nggak mau. Kalau dia mau itu juga karena Grandma sudah pura-pura ngambek dulu," kata Grandma yang membuat mereka semua langsung tertawa bersamaan. "Iya Faris sekarang sudah nggak mau dicium-cium lagi. Katanya dia nanti malu kalau dilihat orang. Waktu Mama antar dia ke sekolah di hari pertama masuk SEM itu aja, dia pakai ngintip-ngintip dulu baru cium pipi Mama," kata Mama Rita yang membuat mereka tambah tertawa terbahak-bahak. "Iya Ma, dia juga udah nggak pernah mau dicium aku lagi, tapi aku sering maksa dia buat cium aku," sambung Alira, sedangkan Fahri hanya tersenyum mendengar pembicaraan ketiga wanita itu. Karena dia tidak bisa berbicara apa-apa, karena memang itu kenyataan dari sifat anaknya sekarang yang sudah merasa besar dan tidak mau dimanja-manjakan lagi. "Terus bagaimana rencana kalian selanjutnya?" tanya Mama Rita. "Aku mungkin akan di rumah aja Ma, biar nggak terlalu capek dan bisa mengurus Faris. Karena selama ini aku dan Mas Fahri sudah jarang punya waktu buat dia, jadi biar Mas Fahri aja yang kerja," jawab Alira sambil menatap mama mertuanya. "Iya, menurut Mama juga begitu, biar kamu nggak terlalu capek, dan biar Mama bisa main-main ke rumah kalian setiap harinya," sambung Mama Rita. "Mas, menurut kamu gimana?" tanya Alira. "Ya seperti yang kamu inginkan," jawab Fahri sambil menatap istrinya. "Terus siapa yang akan menggantikan Alira menjadi sekretaris kamu?" tanya Mama Rita. "Biar Sinta aja Ma, nanti Revan cari yang lain aja," jawab Fahri. Fahri memilih Sinta kembali karena hanya Sinta yang Alira percaya, apalagi Sinta sudah sangat kenal baik dengan Alira semenjak Alira menjadi sekretaris Fahri, dan Sinta itu orangnya nggak genit dan banyak tingkah, dan dia juga sudah punya calon yang juga bekerja di kantor Fahri. Jadi Alira tidak akan merasa khawatir kalau Sinta yang akan menjadi sekretaris Fahri menggantikan dirinya. Chapter 96. Setelah memutuskan untuk tidak bekerja, sekarang Alira hanya fokus mengurus kebutuhan Fahri dan Faris putranya yang sudah mulai beranjak remaja itu. Hari-harinya lebih banyak dia habiskan di rumah. Apalagi mereka sudah bertetangga dengan Revan dan Mei Mei yang juga sudah mempunyai seorang anak perempuan yang sudah berumur hampir 10 tahun. Revan dan Mei Mei memutuskan untuk menjual rumah mereka dan membeli sebuah rumah mewah di samping rumah Fahri dan Alira setelah 2 bulan menikah dan mengandung, karena mereka ingin anak-anak mereka tumbuh bersama-sama dalam satu keluarga.
keluarga mereka hidup rukun dan bahagia. Anak Revan dan Mei Mei yang diberi nama Melda itu sekarang sudah berada di bangku sekolah sekelas 5. Dia adalah anak yang sangat ceria dan tidak pernah mau diam, sedangkan Faris dari masih kecil dia sudah mengikuti sifat papanya yang dingin, cuek, kaku dan juga tidak banyak bicara, tapi di lain sisi dia adalah anak yang rajin, cerdas dan berbakat dalam semua bidang. Dan sekarang dia membuat Alira dan Fahri bangga dengan prestasi-prestasi yang dia raih di sekolahnya. Dia juga anak yang sangat disiplin dan ingin tahu segala hal. Di usia yang masih sekecil itu, dia sudah sering mengikuti Fahri ke kantor di saat pulang sekolah dan ingin mengetahui semua yang menjadi pekerjaan papanya. Dan Fahri pun dengan penuh kasih sayang dan kesabaran memberitahukan dan memperkenalkan Faris dengan dunia bisnis dan segala usahanya kepada putranya itu. Sekarang Alira dan Mei Mei tidak punya pekerjaan seperti Fahri dan Revan, tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai usaha yang menghasilkan. Mereka berdua punya beberapa usaha yang mereka kelola bersama-sama seperti restoran, salon dan juga butik. Jadi Alira dan Mei Mei hanya keluar rumah di saat tertentu seperti ada urusan penting di usaha yang mereka berdua kelola itu. Alira dan Mei Mei tinggal bertetangga, tapi kekeluargaan mereka membuat mereka sangat dekat seperti satu keluarga yang tinggal dalam satu atap. Begitupun dengan Mama Rita, Papa Indra dan juga Grandma yang setiap hari selalu berkunjung ke rumah Alira dan Mei Mei. Karena sekarang perusahaan dan usaha Papa Indra sudah diwariskan kepada Faris tapi masih dikelola oleh Fahri sampai Faris besar dan mampu untuk melanjutkan warisan dari opanya. Karena Papa Indra ingin beristirahat dan menjaga Grandma yang sudah semakin tua dan sakit-sakitan itu, Grandma sudah sakit-sakitan dan sering masuk keluar rumah sakit. Begitupun dengan Bi Ina yang sudah beberapa bulan ini sering terserang asma. Akhirnya Bi Elna sudah dilarang bekerja oleh Alira dan Fahri. Bi Ina sekarang hanya menghabiskan waktu di rumah menemani Alira. Alira dan Fahri sangat menyayangi Bi Ina seperti mereka menyayangi orang tua mereka, karena Bi Elna sangat berjasa untuk keluarga mereka, dan Faris pun juga sangat menyayangi Bi Ina, malahan dia lebih dekat sama Bi Ina dibandingkan Mama Rita dan Ibu Vivi ibunya Alira, karena mungkin dari kecil dia selalu bersama dengan Bi Ina. Faris memanggil orang tua Fahri dengan sebutan Oma dan Opa, sedangkan orang tua Alira dia panggil dengan sebutan kakek dan nenek, dan Bi Ina dia panggil dengan sebutan Mbah. Begitupun dengan Melda anaknya Revan dan Mei Mei. Setelah masuk SMP Faris sudah tidak mau tidur sekamar dengan orang tuanya, dia mau tidur sendiri di kamarnya, dan kalau dia ingin ditemanin pasti dia meminta Bi Ina untuk menemaninya dan itu pun hanya sesekali kalau dia ingin ada yang temanin. Faris sangat perhatian sama Bi Ina, setiap Bi Ina sakit pasti dia yang lebih dulu menanyakan kondisi Bi Ina dan memberitahukan kepada orang tuanya. Dan dia juga sering melihat Bi Ina menangis kalau Bi Ina rindu dengan anak dan cucu perempuannya yang berusia sama dengan Melda yang berada di Malaysia. Bi Elna sering menceritakan anak dan cucunya yang bernama Aleta yang sekarang baru berusia 10 tahun dan duduk di bangku kelas 5 SD. Tapi Faris hanya mendengar tanpa pernah melihat raut muka anak dan juga cucu Bi Elna itu. Karena sudah beberapa tahun ini Bi Ina sudah putus kontak dengan mereka. Entah apa yang terjadi tapi Bi Ina sudah tidak bisa menghubungi mereka lagi. Di kehamilan kedua ini Alira tambah cantik karena dia selalu berdandan dan bodinya tambah seksi sehingga membuat Fahri semakin penasaran padanya. Bentuk tubuh Alira akhir-akhir ini membuat Fahri sangat tergila-gila padanya dan selalu ingin menyentuhnya. Apalagi Faris sudah tidak mau tidur bersama mereka lagi membuat Fahri makin berkesempatan dan leluasa. Tapi biarpun begitu Fahri tidak melakukannya setiap malam seperti biasanya karena dia tidak ingin membuat Alira kelelahan. Dia akan melakukannya apabila Alira bersedia atau menginginkannya. Tapi Alira juga tidak pernah menolak keinginan suaminya itu. Karena dia pun selalu mendambakan sentuhan suaminya yang liar itu, dan juga dia tidak mau suaminya merasa tidak puas di rumah dan akan mencari kepuasan di luar. Alira dan Fahri sangat bahagia dengan semua yang mereka miliki, dan mereka pun sangat berhati mulia dengan semua orang,
terutama orang-orang yang berada di sekeliling mereka seperti Bi Ina yang mereka perlakukan seperti orang tua mereka sendiri. Ketulusan dan kebaikan Fahri kepada Bi Ina membuat kesedihan Bi Ina yang sudah putus kontak dengan anak dan cucunya itu sedikit terobati. Apalagi ditambah dengan Faris yang selalu perhatian dengannya dan juga Melda anak Revan yang centil itu selalu datang setiap harinya ke rumah Alira untuk menemani Bi Ina dan meminta Bi Ina menceritakan dongeng padanya membuat Bi Ina semakin terhibur dan bisa tersenyum lebar.